Selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan perenungan firman Allah pagi hari ini bertemakan bahwa orang sakit pasti membutuhkan tabib. Pagi ini, apa yang dimaksud dengan tema pagi hari ini kita akan lihat sama-sama di dalam Markus pasalnya yang kedua. Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan Matius, Lewi si pemungut cukai untuk dipanggil supaya menjadi murid Kristus, lalu Tuhan Yesus ke rumah daripada Matius, lalu makan bersama, dan banyak orang pemungut cukai yang datang pada saat itu. Lalu ada orang-orang Farisi yang tidak senang, ada ahli-ahli Taurat yang tidak senang apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena Tuhan Yesus berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 2 ayatnya yang ke-17, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itu kata Tuhan. Jadi bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Tuhan Yesus datang juga bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Pagi ini kita coba merenungkan. Semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu, orang yang berdosa sebetulnya tanpa disadari dia sudah mengidap satu penyakit, yang itu penyakit yang membawa kepada kebinasaan, bukan hanya mati secara jasmani, tapi juga secara rohnya, secara jiwanya dia juga mengalami satu kematian. Tetapi pagi ini kita akan sama-sama melihat bahwa orang sakit memerlukan tabib, orang berdosa memerlukan juru selamat. Dan kita patut bersyukur, ya, kita boleh datang kepada Allah, kita boleh diselamatkan karena kita memang memerlukan. Pagi ini, hari-hari ini, orang takut dengan penyakit COVID-19. Padahal COVID-19 itu hanya membinasakan secara jasmani, dan mereka yang terkena virus, mereka dikarantina, lalu mereka harus datang ke rumah sakit mengalami pengobatan. Padahal ada satu penyakit yang dokter secara jasmani tidak bisa menyembuhkan, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, tetapi banyak orang yang tidak mau datang kepadanya. Kita patut bersyukur kita adalah orang-orang yang berdosa dan yang mau datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kesembuhan, bukan sembuh secara jasmani saja, tetapi kita boleh diselamatkan, disembuhkan roh kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tidak mungkin orang sehat itu datang kepada dokter, kepada tabib, hanya orang yang sakit. Tidak mungkin orang benar datang kepada Yesus, hanya orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, hingga kita datang kepada Tuhan supaya kita beroleh keselamatan. Tidak bisa. Tuhan berkata bahwa aku datang bukan untuk orang sehat, aku datang untuk orang sakit, aku datang untuk orang yang berdosa. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa dan saya perlu Tuhan Yesus. Ya. Perlu Dia, karena hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan, hanya Dia yang sanggup menyembuhkan.
Puji Tuhan, haleluya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, Yohanes pasal 9, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ya. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ada orang-orang Farisi juga, orang-orang Saduki juga, ya, mengejar Yesus karena waktu itu Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, ya. Lalu apa kata Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-38? Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat supaya ia dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Apa artinya? Orang yang tidak melihat, Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka bisa melihat." Aku datang kepada orang buta supaya mereka bisa melihat. Tetapi kalau ada orang yang merasa aku tidak buta, aku bisa melihat, Tuhan berkata akan menjadi buta. Ya. Buta itu digambarkan orang berdosa. Ya. Digambarkan orang berdosa. Kita datang kepada Allah supaya kita bisa melihat. Banyak orang mata bisa melihat, tetapi padahal dia buta. Dia tidak bisa melihat siapa Yesus. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka buta. Makanya Tuhan berkata, "Aku datang kepada mereka yang buta, supaya mereka bisa melihat." Ya, patut bersyukur. Kita dahulu tidak pernah mengenal Allah, sekarang kita mengenal Allah. Dulu kita buta, sekarang kita bisa melihat. Tetapi kalau pada awalnya kita bisa melihat, Tuhan berkata, "Engkau buta, tidak akan bisa melihat." Ya, bersyukur pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah mendorong kita semuanya untuk selalu datang kepada Allah. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Paulus berkata bahwa sekalipun aku sudah mendapatkan, aku anggap aku belum mendapatkan. Dan aku akan terus berlari-lari. Aku terus mau mendapatkan itu semuanya. Demikian juga pagi hari ini. Kita mau terus mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah. Setiap saat, setiap waktu, kita selalu membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, semangat untuk terus kita menjalani seluruh kehidupan kita semuanya. Jangan takut, Tuhan selalu ada bersama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.